Kerajaan Romawi adalah sebuah pemerintahan monarki yang berpusat di kota Roma. Tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah kerajaan Romawi ini, karena tidak ada sumber tertulis yang berasal dari zaman tersebut. Kebanyakan sumber tertulisnya berada selama masa Republik dan Kekaisaran, serta berdasarkan legenda rakyat Roma. Sejarah kerajaan Romawi bermula sejak pendirian kota tersebut, sekitar tahun 753 sebelum Masehi, dan berakhir setelah penggulingan kekuasaan raja terakhirnya, dan pendirian Republik Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi. Bermula dari permukiman di sekitar Bukit Palatin, di sepanjang Sungai Tiber di Italia Tengah. Wilayah itu subur dan bukit-bukitnya menyediakan perlindungan sehingga tempat itu mudah dipertahankan. Hal ini ikut berperan dalam kejayaan Roma kelak. Pada awalnya Romulus dan Remus berselisih mengenai tempat akan didirikannya kota. Ketika Romulus sedang membangun tembok kota, Remus mengejek dan mengganggu pekerjaannya. Puncaknya adalah ketika Remus melewati wilayah Romulus, Remus dibunuh oleh Romulus. Menurut sumber dari sejarawan Romawi pada masa setelahnya, yaitu dari Livius, Plutarchus, Dionysius dan Halikarnassus, kerajaan Romawi dipimpin oleh 7 raja dalam masa 243 tahun. Ketika bangsa Galia menyerang Roma setelah pertempuran Alia pada 390 sebelum Masehi, mereka menghancurkan semua catatan sejarah, sehingga tidak ada catatan sejarah dari masa kerajaan. Romawi awal adalah sebuah monarki yang dipimpin oleh seorang raja. Semua raja Romawi dipilih oleh rakyat Roma. Kecuali Romulus, yang menjadi raja karena dia yang mendirikan Roma, dengan asumsi bahwa raja berdaulat penuh dan memegang kekuasaan tertinggi negara, maka raja juga adalah sekaligus menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, pemimpin legislatif, panglima tertinggi, pemimpin keagamaan, dan hakim agung. Romulus adalah raja pertama, sekaligus pendiri Roma. Romulus mendirikan Roma di atas Bukit Palatin. Setelah mendirikan Roma, Romulus mengizinkan semua laki-laki, baik manusia bebas ataupun budak, untuk datang dan menjadi warga Roma. Dia juga menyediakan istri bagi warganya, dengan cara menculik wanita-wanita dari kaum Sabin, sehingga kerajaan Sabin memerangi Roma. Setelah berperang dengan kaum Sabin, Romulus akhirnya berdamai dengan mereka, dan berbagi gelar dengan Raja Sabin, yaitu Titus Tatius. Pada masa pemerintahannya, Roma juga berperang dengan kerajaan Fidenate dan Veii. Ketika berkuasa juga, dia mendirikan senat. Romulus memilih orang-orang dari kaum bangsawan, yaitu orang-orang yang memiliki kekayaan dan istri serta anak yang sah, untuk menjabat sebagai dewan kota. Dengan demikian, senat adalah dewan penasihat raja. Senat ini terdiri dari 300 orang senator, di mana 100 orang senator mewakili 3 suku kuno di Roma, yaitu Ramnes dari suku Latin, Titis dari suku Sabin, dan Lucares dari Etruska. Raja memiliki kekuasaan untuk mengangkat senator, namun harus disesuaikan dengan adat kebiasaan yang ada pada waktu itu. Dalam pemerintahan monarki di kerajaan Romawi ini, senat hanya memiliki sedikit kekuasaan dan kewenangan, karena sebagian besar kekuasaan dipegang oleh raja. Selain itu, raja dapat menjalankan semua kewenangannya tanpa persetujuan senat. Fungsi utama senat adalah melayani raja sebagai penasihat dan koordinator legislatif. Setelah undang-undang yang diusulkan oleh raja melewati komitia curiata atau rapat dewan senat, senat bisa menolaknya atau menyetujuinya sebagai hukum. Raja bisa meminta pertimbangan pada senat mengenai masalah tertentu. Namun pada akhirnya rajalah yang memutuskan. Raja memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat senat, kecuali selama interregnum, di mana senat bisa mengadakan rapatnya sendiri. Interregnum ini ialah masa ketika seorang raja mati. Romawi memasuki masa interregnum, yaitu kekuasaan tertinggi negara akan berpindah ke senat, yang bertanggung jawab untuk mencari raja baru.
Senat akan berkumpul dan menunjuk salah satu anggotanya sendiri untuk bertugas selama 5 hari, dengan tujuan mengusulkan raja berikutnya. Setelah 5 hari, seorang interrex akan menunjuk senator lain sebagai interrex. Proses ini akan terus berlanjut sampai raja yang baru terpilih. Setelah interrex menemukan calon yang cocok, ia akan mengusulkannya pada anggota senat, dan senat akan meninjau calon tersebut. Jika senat menyetujuinya, interrex akan memanggil majelis kuriat untuk mengadakan sidang. Masa interregnum ini pertama kali terjadi setelah kematian Raja Romulus, pada usia 54 tahun. Romulus dipuja sebagai Quirinus, dewa perang, dan selanjutnya, para senat mencalonkan 10 orang anggota senat terpilih yang memerintah sebagai interrex. Senat kemudian memilih Numa Pompilius, yang berasal dari suku Sabin, untuk menjadi raja berikutnya. Dia dipilih karena reputasinya sebagai orang yang adil dan taat beragama. Meskipun awalnya Numa tidak mau menerima jabatan kerajaan, ayahnya meyakinkannya untuk menerima posisi itu sebagai cara untuk melayani para dewa. Masa pemerintahan Numa ditandai dengan perdamaian dan reformasi keagamaan. Numa membangun kuil Janus dan melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma. Numa kemudian menutup pintu kuil tersebut untuk menunjukkan keadaan damai. Numa juga banyak menetapkan dan mendirikan jabatan keagamaan di Roma. Numa mereformasi kalender Romawi dengan menambahkan bulan Januari dan Februari sehingga totalnya menjadi 12 bulan. Dia juga mengatur wilayah Roma menjadi distrik-distrik untuk menciptakan administrasi yang lebih baik, membagi-bagi tanah kepada para penduduk, dan membentuk serikat dagang. Tradisi mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Numa, perisai Jupiter jatuh dari langit, dengan masa depan Roma tertulis di atasnya. Numa memerintahkan untuk membuat 11 salinannya, yang kemudian dipuja sebagai benda suci oleh orang Romawi. Pada masa ini Roma menjadi salah satu kekuatan yang kuat. Numa memerintah selama 43 tahun. Selanjutnya ia digantikan oleh Tullus Hostilius. Dia adalah raja yang lebih suka berperang dibanding mengurusi masalah keagamaan. Pada masa pemerintahannya, Roma memusnahkan kerajaan Alba Longa dan mengambil seluruh penduduknya. Dia juga berperang dengan kerajaan Fidenae, Veii, dan Sabin. Dia membangun tempat baru untuk senat, yaitu Curia Hostilia, yang bertahan sampai 500 tahun setelah kematiannya. Dalam suatu cerita rakyat Roma, Tullus mengabaikan para, hingga akhirnya ia jatuh sakit. Tullus kemudian memanggil Jupiter dan memohon pertolongannya. Namun Jupiter membakar sang raja dengan petirnya. Tullus memerintah Roma selama 31 tahun. Setelah kematian Tullus Hostilius yang misterius, Senat Romawi memilih cucu Numa Pompilius, yaitu Ancus Marcius, sebagai raja. Seperti kakeknya, Ancus Marcius lebih suka perdamaian dan hanya berperang jika dia diserang. Dia melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma, dan membuat mereka bersekutu dengan Roma. Dia banyak membangun infrastruktur, seperti penjara pertama Roma, pelabuhan, dan pabrik garam. Dia juga membangun jembatan pertama yang melalui sungai Tiber. Setelah memimpin selama 25 tahun, dia meninggal dan menandai berakhirnya pemerintahan Raja Latin Sabin di Roma. Selanjutnya para senat memilih raja yang berasal dari suku Etruska, yaitu Tarquinius Priscus, yang merupakan orang keturunan Etruska. Setelah pindah ke Roma, dia diadopsi oleh Ancus Marcius. Dalam masa pemerintahannya, dia memenangkan banyak peperangan melawan kerajaan lain dan membuat Roma memperoleh banyak harta rampasan perang. Dia menambahkan 100 anggota dari suku Etruska ke dalam senat. Dia juga menambah jumlah tentara menjadi 6.000 infanteri dan 600 kavaleri. Dia membangun kuil Jupiter, kemudian membangun Circus Maximus atau arena balap kereta kuda, serta mendirikan Forum Romawi, mengadakan kompetisi olahraga Romawi, dan memperkenalkan lambang militer Romawi. Dia memimpin Roma untuk menjadikan kerajaan Romawi ini menjadi kerajaan militer. Setelah menjadi raja selama 25 tahun,
Dia dibunuh oleh anak kandung Ancus Marcius. Setelah masanya, peran senat semakin kecil, karena pemilihan raja di kerajaan Romawi sudah tidak melalui Dewan Senat lagi, lebih dekat kepada peristiwa kudeta berdarah dan melalui jalur keturunan atau kekerabatan. Dia digantikan oleh menantunya, yaitu Servius Tullius. Servius adalah Raja Roma kedua yang merupakan keturunan Etruska. Servius mengadakan sensus penduduk pertama dan membagi-bagi penduduk Roma berdasarkan tingkat ekonomi dan wilayah geografisnya. Dia mendirikan Dewan Centuria dan Dewan Suku. Dia juga membangun kuil Diana dan tembok yang mengelilingi 7 bukit di Roma. Dia memerintah selama 44 tahun, dan kemudian dibunuh oleh putrinya yaitu Tullia, serta menantunya Tarquinius Superbus, yang kemudian menggantikannya menjadi raja di Roma. Tarquinius Superbus adalah anak dari Tarquinius Priscus, dan menantu Servius Tullius. Tarquinius Superbus juga adalah orang Etruska. Tidak seperti raja-raja sebelumnya, masa pemerintahan Tarquinius Superbus diisi dengan kekejaman dan teror. Raja ketujuh Romawi ini memerintah dengan kejam. Dia menggunakan kekerasan, pembunuhan, dan teror untuk mempertahankan kekuasaannya. Sang raja juga mencabut banyak konstitusi yang telah ditetapkan oleh pendahulunya. Puncaknya adalah peristiwa pemerkosaan Lucretia, yang kemudian menyebabkan rakyat memberontak dan menggulingkan kekuasaan raja. Kekuasaan Tarquinius Superbus berakhir pada 509 sebelum Masehi, sekaligus menandai berakhirnya pengaruh Etruska di Romawi. Sementara Tarquinius Superbus melarikan diri ke Cumae, di mana ia meninggal di sana pada 496 sebelum Masehi. Setelah raja terakhir ini digulingkan oleh rakyat, maka kerajaan ini mulai memasuki periode Republik Romawi.